Alright, for today our material is about unique daily habits, right? Unique daily habits. Coba ya baca dulu Ustaz. Unique. Unique. Papsanya ingat PTKC BDGJ, right? Saya unique daily habits. Unique daily habits. Oke, artinya adalah kebiasaan sehari-hari yang unik. Unique, what is it? Unik. Alright, agak aneh gitu ya. Agak jarang. Oke. Again, unique daily habits. Unique daily habits. Alright, often define. D-nya kurang. Define our individuality. Pakai J, individuality. Alright, and contribute. Bukan con, tapi can. Contribute to our overall well-being. Well-being. Alright, sir. Okay. Jadi kebiasaan sehari-hari yang unik. Often defined. Right. What's your name again, sir? Sorry, what's your name again? What's your name again? To forget. Fatur Ramadan. Oh, Fatur, yes, Fatur. Right. So let's what is it? Discuss about yesterday's material, bro. Yes. Yang kemarin ya di grup itu, di grup. Yeah. Right. Unique daily habits, right? Have you ever seen it? Have you seen it in your room? Sudah dibaca-baca di roomnya? Belum ya? Enggak apa-apa, it's okay. Enggak apa-apa. Kita semua saya juga belum. Ya, enggak apa-apa, it's okay. Kalau di sini penekanan pop sound harus sangat diwajibkan, misalnya for example like this. Orang lancar akan kalah dengan orang yang pop soundnya bagus. Pop sound itu PTKC BDGJ. Contohnya ya, ada orang ngomong. Ini orang pertama ngomong gini. Okay guys, I want to tell you about myself. My name is John. I'm from Pare and my English is very good because I study English for many years in Pare. Ini orang nggak kagum, biasa aja. Tapi kalau ada orang ngomong, alright guys, okay, for today I want to tell you about myself. My name is John. I'm from Pare. Yeah, that's it. That's what I can tell to you. Orang ngeri nih, orang bahasa Inggrisnya ngeri nih. Ya, ini orang yang lancar ini akan kalah dengan orang yang papanya kita nangis di jalan, terus dia datang, dia ngomong gini doang. Hey bro, don't cry bro, don't cry. Itu, terus kita pergi. Itu orang akan kepikiran terus. Keren tuh di bahasa Inggrisnya. Alright, rahasianya ada di 8 suara itu, pop sounds. 8 suara itu. Jadi PTKC, BDGJ, setiap ketemu suara itu diletupin, kayak angin gitu. Paper, jangan paper tapi paper. What time is it now, bro? Oh, ngeri. Dikit tapi mantep, ya, mantep, guys. Alright, kayak bule, ya. Oke, itu bacanya berarti unique daily habits, right? Daily habit, langsung aja. Unique daily habits, bawahnya. Often define. Okay, our individuality. Pakai J, suaranya J itu. Individuality. And contribute. To our overall well-being. Well-being, right? Unique daily habits apa guys? Ya, kebiasaan sehari-hari yang unik ya. Define itu mendefinisikan atau mengartikan, memberi arti pada apa? And contribute, memberi arti sama berkontribusi to our overall well-being, kepada kesejahteraan kita secara keseluruhan. What is the meaning of sejahtera guys? Sejahtera is tidak kurang suatu apapun. Jadi semuanya serba lengkap itu sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan kaya, bukan sehat, tapi semuanya. Kalau nggak ada yang kurang itu sejahtera, right? Okay. Often, untuk yang baca often tadi, kalau Britishnya will say the British will say often, right? American will say often. Often. Ya, often. Beda sama yang ini ya. Pemanggang itu oven. Pakai v tebel. Kalau sangat bahasa Inggrisnya very, right? Bukan ferry tapi very. Kalau ferry itu kapal penyeberangan. Ferry. Oke, aman ya. Kalimat pertama, kebiasaan sehari-hari yang unik sering kali mendefinisikan individualitas kita. Maksudnya keunikan kita ya. Individualitasnya maksudnya keunikan kita dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kita lanjut dulu. Some people. Kurang P-nya. People. Alright, angin sir. People. Okay, my start. Their mornings with a ritual of meditation, fostering mindfulness, and clarity. Kayaknya kurang clarity. Clarity. Alright, some people clarity. Coba lagi clarity. Fostering mindfulness and clarity. Kurang clarity.
Clarity. Yes. Kalau kunci bahasa Inggrisnya key. Right. Kayak gitu guys. Popson itu ya. Some people, beberapa orang may start, mungkin memulai their mornings, pagi mereka, ya. Pagi-pagi mereka with a ritual of meditation, ritual meditasi. Ritual itu guys, kegiatan yang bermakna yang dilakukan sering saat tiap pagi. Jadi ngopi itu juga ritual. Kalau setiap hari kamu, saya setiap pagi harus ngopi nih. Kalau nggak ngopi nggak lengkap nih, berarti itu ritual. Ritual nggak cuma di agama ya, ritual kegiatan sehari-hari yang penting. Jam 12 nih saya harus makan nih, ritual saya makan ini harus ini gitu ya, ritual meditation. Kalau meditasi itu tahu ya, meditasi ketenangan gitu ya, karena bisa fostering, mendorong mindfulness itu kesadaran penuh, sadar penuh gitu ya, sadar penuh, and clarity, kejernihan pikiran gitu ya. Clarity itu kejernihan, clear dari kata clear, clarity kejernihan, kalau jernih aja clear. Jernih aja clear. Clear. Jernih atau jelas, jernih, clear. Kejernihan, clarity. Oke, beberapa orang mungkin memulai pagi mereka dengan ritual meditasi yang mempromosikan kesadaran dan kejernihan, right? Terus the next, others. Pakai the others. Oke, might engage in journaling. Allowing them to articulate their thoughts and emotions effectively. Right. Others atau apa itu? Others itu apa guys? Orang-orang lain maksudnya, yang lain ya, orang lain ya. Might engage, mungkin saja. Might itu bisa kayak may gitu loh, ya. Mungkin atau boleh gitu. Might engage it, terlibat. Nanti kalau ada yang nggak jelas ini ya, langsung ngomong ya, jangan dipendam ya. Might engage, mungkin terlibat in journaling, terlibat dalam menulis jurnal. Jurnal itu gimana guys? Menulis jurnal. Bukan jurnal artikel, bukan. Jurnal, iya kalau anak kampus bikin jurnal, maksudnya dia nulis artikel itu jurnal itu. Tapi kalau pribadi, jurnal pribadi itu kayak kita evaluasi diri. Oh tadi saya dimarahin bos karena melakukan kesalahan ini. Oh kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi agar tidak mengulangi. Iya, kayak introspeksi diri ditulis gitu. Kalau ini apa namanya? Kalau tadi saya ketemu Pak ini, lalu saya ini kegiatan-kegiatan doang, itu namanya diary itu berarti kegiatan doang. Kalau journaling lebih kepada untuk evaluasi. Alright. Allowing them, memungkinkan mereka atau membolehkan mereka to articulate, itu memperjelas atau mengungkapkan, mengartikulasi their thoughts, pikiran mereka ya, pikiran kita tuangkan di kertas gitu ya, and emotion effectively, dan emosi mereka dengan efektif ya. Kayaknya bagus itu guys. Apa? Effectively, yes. Secara efektif. Kalau dengan efektif atau secara efektif ya effectively ada linya. Gitu, ya. Pikiran kita aman ya. J-nya letupin additionally, certain individuals may practice gratitude by listing things they are thankful for each day. Okay, additionally, what is it? Kayak kita bilang and then ya kan? And then additionally boleh. Additionally selain itu, certain individual, certain itu tertentu guys. Tertentu. Berarti kalau umpamanya kita bilang buku-buku tertentu, berarti certain books gitu ya. Berarti ini orang-orang tertentu ya, individu-individu tertentu may practice. Mungkin saya mempraktekkan gratitude. Gratitude is rasa syukur. Gratitude, rasa syukur by listing, dengan memberi daftar gitu ya, listing, mendaftarkan, they are thankful, mencatat atau mendaftarkan hal-hal yang mereka syukuri untuk masing-masing hari atau setiap hari. Tiap pagi jurnal syukur itu kayak saya bersyukur saya punya kesehatan, saya bersyukur punya apa gitu, punya rumah yang bagus, saya bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur itu akan kayak positif nanti rezeki kita nambah lagi gitu. Maksudnya gitu. Terus some unique habits include taking short walks during breaks, which can enhance productivity and creativity. Oke, beberapa kebiasaan unik termasuk include taking short walks, kayak jalan-jalan singkat gitu ya, during break, selama istirahat kerja maksudnya.
Kalau kita lagi puyeng di kerjaan, kita jalan-jalan aja di situ, ya kan? Which can enhance productivity, yang dapat meningkatkan produktivitas sama kreativitas, ya. Karena kalau puyeng, kalau terus-terusan fokus komputer itu puyeng juga. Harus berdiri dulu, peregangan gitu, guys. Alright. Beberapa kebiasaan unik termasuk berjalan singkat selama istirahat yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Any question perhaps, guys? Tanya dulu mungkin. Belum ya? Oke, furthermore. Gini, furthermore. Yes, there. Bisa bilang ayah nggak? Ayah, father. Father. Ibu, mother. Bersama-sama, together. Agak kayak digigit gitu lidahnya. Together. Furthermore. Cultivating a habits. Cultivating itu kayak ya membudayakan, maksudnya dengan perhatian gitu ya. Membudayakan kebiasaan habits ya, kebiasaan reading, membaca a few pages, berarti beberapa halaman aja, beberapa halaman buku setiap hari, a book daily, can broaden itu memperlebar guys, memperluas ya. One's perspective seseorang, dapat memperluas perspektif seseorang gitu. Jadi kita harus menambah-nambah lagi guys ke pengetahuan baru. Itulah yang saya terapkan sebenarnya Mister di kelas saya di Pare ini. Saya cuma mau ngajar yang kayak beginian. Dan setiap yang saya udah ajar, mamanya topiknya udah ya, saya nggak mau ngajar lagi, kan topik banyak tuh. Karena apa? Karena saya juga butuh belajar. Belajarnya kapan? Malam. Setiap malam saya ada yang minta besok ngejelasin tentang unique habits, ya saya bikin gitu ya. Saya pelajari apa vocab-vocab yang keren di situ bisa. Jadi saya harus nambah juga sebagai tutor. Nggak mau stuck gitu, nggak mau template. You know template? Yes. Kalau biasanya kan di Pare itu hari pertama dia udah susun tuh, hari kedua udah susun, sampai hari ke-10 udah susun. Nanti kalau ada periode baru lagi, pakai itu lagi. Nah, itu kalau saya kurang, soalnya kalau udah kayak 3 tahun, 5 tahun ngajar gini kayak gitu terus, nanti saya nggak nambah, pinternya nggak nambah. Saya juga harus nambah, saling belajar, sambil belajar. Yang susah itu konsep 2 guys. Konsep 2 itu materinya ngeri. Apalagi nanti jam 2 itu ada yang minta tentang teori konspirasi. Contohnya apa aja? Ayo. Teori konspirasi. COVID yang katanya ada yang ngatur, ada yang nyebarin dari elit global, itu namanya konspirasi guys. Konspirasi persekongkolan rahasia yang tujuannya jelek. Tapi itu cuma teori ya, omongan orang-orang. Terus katanya 9/11 yang nabrak gedung WTC itu katanya Amerika sendiri, bukan Al-Qaeda. Itu cuma biar ini aja, kita punya alasan buat nyerang Al-Qaeda, padahal Al-Qaedanya diem aja. Itu teroris. Katanya bom Bali itu yang bikin malah pemerintah Indonesia sendiri di bom biar ini kebijakannya biar cepat gitu loh. Kebijakannya pokoknya kalau ada teroris langsung di ini. Dulu kan masyarakat agak susah itu, kebijakannya belum terlalu kuat gitu. Teori konspirasi, terus apa lagi? Teori konspirasi. COVID ya yang paling banyak dibahas itu COVID ya. COVID katanya ada yang ngatur, terus katanya vaksin itu ini chip ya, ada chip nano yang bisa ngelacak kita. Makanya banyak orang yang nggak mau vaksin. Chip nano itu chip yang nggak kelihatan, Sir. Yeah. Ini nggak kelihatan nih chipnya ini. Soalnya berupa nano. Nano tahu bajunya Iron Man nggak? Yang terakhir. Baju Iron Man terakhir. Yang terakhir, yang dia pencet nggak ada apa-apanya, tiba-tiba jadi itu. Cairan jadi besi itu namanya nanoteknologi. Jadi kalau nanoteknologi itu umpamanya saya bersin di depan orang ya, bersin, itu nanoteknologinya masuk ke hidung dia. Sebenarnya robot sangat kecil gitu, yang bisa dikendalikan. Nano itu maksudnya kecil, very small, robot kecil. Itu namanya teori konspirasi. Lah kalau nggak tahu vocab-vocabnya itu kan bahaya juga kan, ngajarnya deg-degan juga. Tapi it's good because we can increase our skill, right? Tenang bisa. Pokoknya kalau di sini 30 menit nggak lebih ya. Itu untuk explanation sama pronunciation tadi barusan 30 menit. Speakingnya itu 45 menit atau 40 menit. Baru di 20 atau 15 menit terakhir kita belajar baca gituan. Soalnya nanti bakalan saya kasih 100 vocab yang ada gituannya. Ya. Biar gampang, umpamanya ngelihat kayak gituan, oh ini cara bacanya begini gitu.
Alright, kita masih punya 5 menit lagi. Oke. Perspektif ya guys. Selain itu membudayakan kebiasaan membaca beberapa halaman buku setiap hari dapat memperluas perspektif seseorang. Oke, terakhir. Finally, experimenting with new recipes Experimenting with new recipes or culinary techniques or culinary techniques can add excitement can add excitement to daily routines. to daily routine. Jadi tebelin daily routines. Oke, finally akhirnya right, experimenting, bereksperimen atau uji coba gitu ya, with new recipes dengan resep-resep baru, masak maksudnya dia ya, kebiasaan masak, culinary techniques dengan resep baru atau teknik kuliner yang baru. Teknik kuliner itu gimana maksudnya? Teknik kuliner itu ya menggoreng, menumis, merebus, teknik-teknik masak lah ini ya, mengukus segala macam. Can add excitement, dapat menambah excitement. Ya, excited itu seru yang bikin kita excited itu apa sih? Semangat gitu loh. To daily routines, pada rutinitas sehari-hari. Akhirnya bereksperimen dengan resep baru atau teknik kuliner dapat menambah keseruan pada rutinitas sehari-hari. Alright, any questions? Ya Q&A samplesnya mungkin di scan ke bawah, sir. Mana yang nggak tahu vocabnya? Apa? Incorporate maybe?